Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap, Pak. Baik, hari ini kita akan melaksanakan materi pembelajaran senam gerak berirama. Senam yang akan kita lakukan adalah senam kebugaran jantung sehat, di mana nanti kalian melihat medianya menggunakan video yang ada di laptop yang kita saksikan bersama. Kemudian di dalam senam berirama ini akan ada 3 sesi gerakan. Pertama gerakan pemanasan, kemudian gerakan inti, dan gerakan pendinginan. Di mana dari masing-masing gerakan nanti kalian akan saya minta untuk menghitung denyut nadi kalian. Di situ fungsinya untuk mengetahui apakah denyut nadi kalian itu dalam kondisi yang baik atau yang cukup baik atau yang kurang baik, seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai materi kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita akan memulai senam jantung sehat bersama-sama. Setelah pembelajaran senam jantung sehat, nanti akan saya buat satu kelompok, di mana kelompok itu akan diisi oleh orang-orang yang menurut saya dari segi gerakan senamnya sudah baik, itu akan melakukan senamnya sekali lagi, dan saya akan memberikan manfaat dari gerakan-gerakan senam yang akan kalian lakukan setelah semuanya sudah melakukan senam jantung sehat ini. Oke, kita akan memulai. Jantung sehat, jantung sehat, jantung sehat. Sebelum bersenam, marilah kita berdoa. Semoga lakukan memberi manfaat kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita hitung denyut nadi istirahat. Siap? Ya. Oke, silakan dihitung denyut nadinya. Ya. Oke, sudah dapat denyut nadinya? Tidak perlu dikali 6, tidak apa-apa. Jumlah denyut nadi yang kalian dapatkan, saya akan bertanya denyut nadi yang jumlahnya dari angka 15 sampai 20 kali denyutan. Angkat tangan. Oke, kemudian denyut nadi yang tensinya dari angka 20 sampai 25, angkat tangan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam gerakan pemanasannya terlebih dahulu. Jumlah denyut nadi 1 menit.
dada. Belokkan ke kiri dan ke kanan. Dorong. Ulangi gerakan yang sama. Dorong. Oke. Ayunkan kalian ke kiri dan kanan, dorong tangan ke atas. Tangan kanan terlebih dahulu. Ulangi gerakan yang sama. Ayunkan ke kanan dan ke kiri. Angkat satu tangan. Ya, sebelah kiri, dorong. Dorong kedua tangan ke depan. Tekuk sikut ke depan leher. Tekuk sikut ke depan leher. Dorong tangan ke belakang. Kita hitung denyut nadi pemanasan. Siap? Ya. Mulai. Ya. Cukup? Tidak perlu dikali 6. Sekarang saya bertanya lagi untuk denyut nadi kalian yang hitungannya di atas angka 20 sampai 25 denyutan, angkat tangan. Oke, yang denyut nadinya di atas angka 25 sampai 30, angkat tangan. Oh, tidak ada, berarti semua rata di antara 20 sampai 25 ya. Yang tidak meningkat denyut nadinya dari sebelum pemanasan dan sesudah pemanasan, angkat tangan. Tidak meningkat denyut nadinya, tidak ada peningkatan. Kenapa tuh nggak ada peningkatan? Gak tahu. Gak tahu kenapa gak ada peningkatan. Berarti gerakan yang kamu lakukan itu tidak sesuai, tidak serius. Karena harus ada peningkatan denyut nadi dari pemanasan ke inti. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa, hanya 3 orang ya. Berarti 3 orang yang saya anggap masih belum sesuai gerakannya. Sekarang ingatin lagi denyut nadi yang barusan kalian hitung. Lanjut ke gerakan inti. Jumlah denyut nadi 1 menit. Masuk ke dalam gerakan inti. Hitungannya semua 2 kali 8 ya. Gerak jalan. Maju, mundur. Maju, mundur. Kanan kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Satu kali kanan. Kiri. Ya. Ulang lagi. Gerakan yang sama. Kiri.
Maju. Mundur. Maju. Mundur. Bertangan tangan kanan kiri. Masih atas, buka tangannya. Buka.
denyut nadi bagian. Siap. Cari denyut nadi hidung. Ya. Oke, cukup. Sekarang saya tanya kembali. Yang denyut nadinya range angka dari angka 25 sampai 30 angkatan. 25 sampai 30. Oke, yang range angkanya dari angka 30 sampai 35 angkatan. Tidak ada. Yang range angka dari angka 20 sampai 25 angkatan. 20 sampai 25, saya tebak di angka 23 24 ya, kurang lebih. 23 24. Sekarang pertanyaan saya, yang tidak ada peningkatan denyut nadi dari yang awal, kedua, dan yang ketiga, tidak ada peningkatan sama sekali, ya kan? Masih nggak ada peningkatan, anugerah. Pertama berapa denyut nadinya? Hah? Kedua? Ketiga? Tetap di 24. Saya curiga kamu manusia pengiron men. Denyut nadinya nggak jelas. Cuma satu orang berarti ya yang denyut nadinya tidak peningkatan. Sekarang persiapan ke denyut gerakan pendinginan, di mana pada saat gerakan pendinginan itu harus denyut nadi kalian turun. Jadi pada saat gerakan pendinginan kalian sambil melakukan gerakan pendinginan sambil pengaturan nafas. Ambil nafas dari mulut, buang dari hidung. Ambil nafas dari mulut, buang dari hidung. Jangan buang dari pantat ya. Dihasin soalnya. Oke. Jadi persiapan untuk gerakan pendinginan diingat-ingat tadi denyut nadi yang ketiga. Jumlah denyut nadi 1 menit. Oke, persiapan gerakan pendinginan. Siap, cari denyut nadi. 1, 2, hitung. Cukup? Oke. Masih sama juga gak? Wah, yang aneh. Aneh, ini aneh. Fix aneh. Oke, yang denyut nadinya di angka range 20 sampai 25 kan? 20 sampai 25. Oke. Yang range dari angka 15 sampai 20 kan?
Oke. Yang denyut nadinya denyut nadinya itu merasakan penurunan dari gerakan inti ke pendinginan, angkat. Yang penurunan. Ini yang nggak angkat tangan, oke cukup. Yang nggak angkat tangan, dia kalian peningkatan atau stuck? Sama. Jadi hitungannya denyut nadi pertama, kedua naik, ketiga naik, keempat tetap. Oh turun. Berarti 1, 2, 3 naik, 4 turun kan? Siapa yang 1, 2, 3, 4 stuck? Tetap di situ aja. Anugerah doang. Kalau yang 1, 2, 3 naik, 4 malah makin naik, ada nggak? Nggak ada ya. Memang sewajarnya itu harus 1, 2, 3 naik, 4-nya turun. Oke, sekarang boleh duduk dulu di bawah sambil diselonjorkan kaki. Ikut masuk. Duduk dulu. Oke, di sini Bapak akan minta beberapa pertanyaan dari kalian. Sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan dari materi yang kita lakukan hari ini, senam? Atau mungkin ada beberapa gerakan yang menurut kalian itu susah digerakkan atau bagaimana caranya, Pak? Atau gerakan itu tuh sebenarnya untuk melatih apa sih? Ada yang mau tanyakan tidak? Kalau nggak ada, tuh saya tanya berarti. Ayo, ada yang mau bertanya? Dari gerakan senam yang kalian lakukan tadi, dari gerakan pemanasan, inti, pendinginan, berbagai macam gerakan, mana yang mau kalian tanyakan dari gerakan tersebut? Entah dari kesulitan gerakan atau fungsi dari gerakan tersebut. Itu gunanya kita ngitung detak jantung itu ya kenapa? Itu denyut nadi. Ya, yang tadi saya bilang di awal. Jadi fungsi dari senam ini kan adalah senam jantung sehat, di mana senam tersebut melihat kualitas dari jantung senamnya gitu. Nah, kalau seandainya denyut nadi yang kalian dengerin dulu dong Dan. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengukur apakah jantung kalian itu sehat sesuai dengan standar rata-rata orang sehat atau di bawah kurang sehat atau malah kelebihan gitu loh. Jadi bisa ada yang dikatakan darah rendah, darah tinggi, sama darah normal gitu loh. Ya kan? Nah, kalau kalian yang tadi di denyut nadi itu di awal naik turun, itu normalnya seperti itu. Tapi kalau kalian ketika denyut nadinya dihitung naik lagi, itu kalian bisa terkena darah tinggi, itu bisa dikatakan kalian ada penyakit darah tinggi karena denyut nadi kalian tidak beraturan. Begitu pula kalau yang naik turun itu nggak jelas kayak gitu. Itu fungsinya sebenarnya Gus. Itu denyut nadi. Kalau sesak itu dia tadi saya bilang kamu manusia Iron Man yang denyut nadinya bukan dari jantung seperti itu. Terus tadi ada yang tahu gak kenapa 3 teman kalian itu 4 enggak saya ajak senam? Padahal sering saya katakan kalau olahraga itu harus pakai seragam. Kira-kira konsekuensi apa yang harus mereka dapatkan nih? Udah sering banget gak pakai baju olahraga. Hah? Oke. Harus ada sanksi yang akan kita berikan. Oke, setelah ini. Oke, selain pertanyaan dari itu bagus, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak, saya akan menanyakan beberapa potong gerakan tadi sambil saya jelaskan juga fungsi dari gerakan tersebut. Ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita lihat dari gerakan pertama tadi ya, di pemanasan. Pada saat di gerakan pemanasan, kita bisa lihat bareng-bareng. Hampir di semua gerakan senam itu pasti ada gerakan yang namanya jalan di tempat. Ada yang tahu fungsi dari jalan di tempat? Jalan di tempat? Merilekskan kaki. Supaya? Hah? Supaya apa? Supaya tidak kaku otot-otot, supaya tidak kram. Itu fungsi pemanasan jalan tempat. Hampir semua senam itu pasti ada gerakan jalan tempatnya. Kemudian yang berikutnya ada juga gerakan seperti menggelengkan kepala, kemudian tundukkan kepala, ya kan? Itu untuk
Dari gerakan pemanasan ini ada yang kalian tanyakan nggak kira-kira? Kalau tidak ada, berarti Bapak anggap kalian semua sudah mengetahui fungsi gerakan tersebut. Gitu loh. Oke ya, kita lanjut berarti ke gerakan inti. Untuk di gerakan inti, oke, gerakan inti. Sebelumnya saya mau tanya, apa perbedaan dari gerakan pemanasan dan inti? Yang membedakan apa? Ada yang tahu? Tempo. Terus? Oke, gerakan pemanasan dan inti perbedaan pertama di tempo. Terus yang kedua, Gerakan variasi. lebih cepat. Ya tempo lebih cepat. Tempo itu kan cepat gerakannya. Gerakannya lebih bervariasi. Terus? Apa lagi? Yang kalian tangkap? Gerakannya lebih sulit. Lebih sulit karena lebih banyak kombinasi gerakan antara tangan, kaki, ya kan? Tahu nggak fungsinya itu ketika di gerakan inti itu berbeda dengan gerakan pemanasan? Ada yang tahu? Perbedaannya kenapa dibedakan gitu loh? Kenapa temponya lebih dicepetin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya akan kasih reward. Rewardnya yang ada di dompet saya. Saya deh. Ada. Apa ya guys? Kalau benar ya, kalau salah nggak jadi. Jadi kalau pemanasan itu kan itu awal untuk senam biar otot-otot kita itu pada relax dulu. Oke. Senam inti biar nanti otaknya nggak kaget. Oh ya, pada saat gerakan inti dia nggak kaget gitu ya. Benar lagi jawabannya. 100. Nah, satu kembali dulu ya. Nah, nanti aja nomor rekening ya. Salah satunya itu, salah satu jawabannya yang diucapkan oleh Kesia benar. Jadi kenapa gerakan pemanasan itu temponya lebih lambat dibanding gerakan inti? Karena tujuannya itu dia di awal. Ketika pemanasan supaya rileks dulu otot-otot kalian supaya nggak kaget ketika melakukan gerakan yang variatif di gerakan inti. Seperti itu. Dan tujuan senam itu pun juga berbeda-beda. Kayak untuk senam yang ini kan jantung sehat. Kalau kalian perhatikan dari gerakan inti itu lebih banyak gerakannya itu variatif di bagian badan ke atas gitu loh. Karena untuk memompa denyut jantung kalian, pergerakan kalian supaya denyut jantung kalian itu kepompanya maksimal seperti itu. Nah dari gerakan inti ini ada yang mau ditanyakan nggak dari gerakan inti yang tadi ada beberapa gerakan 5 sampai 6 gerakan itu yang menurut kalian susah atau kenapa sih Pak kok gerakannya seperti itu? Ada yang mau nanya? Wait, dari gerakan ini menurut kamu susah bagian gerakan mana juga? Itu yang kayak Coba contohin bagian mana? Oh, yang Oh yang gerakannya seperti ini, kanan, depan, tekan. Kenapa menurut kalian susah? Oh dari tempo dan gerakannya variatif itu ya. Nah ini, Lupi udah nggak pakai baju olahraga. Gimana sih? Iya. Jadi karena alasannya temponya aja ya. Kalau temponya lambat menurut kalian gampang itu. Karena temponya cepat. Tahu nggak fungsinya gerakan itu sebenarnya apa? Ada yang tahu? Selain yang pertama itu kan gerakan variasi ya antara kaki dan tangan. Keseimbangan otak dan kiri kalian itu lagi diuji tuh. Apakah bisa konsentrasi dengan gerakan yang kombinasi tangan, kaki semua bergerak? Selain melatih konsentrasi otak kanan kiri kalian, sebenarnya gerakan ini itu juga melatih pertama kalau dilihat dari begini itu otot tangan, bicep, tricep itu melatih ngangkat. Kemudian kedua juga otot paha bagian depan sama paha bagian bawah hamstring itu juga mengangkat. Ketika kalian melakukan gerakan ini dengan benar, ada sekitar 4 otot di tubuh kita yang terlatih secara bersamaan. Kalau kalian melakukan gerakan ini dengan benar, jadi dengan satu gerakan yang variatif itu ada 4 otot yang dilatih, yang akan dilatih oleh gerakan tersebut. Nah itu fungsinya gerakan tersebut. Kenapa jika susah ya tadi karena temponya cepat dan gerakannya variatif. Tapi kalau kalian melakukan senam ini secara terus-menerus, gerakan tersebut ya akan terlihat mudah karena lebih sering dilakukan. Seperti itu. Selain gerakan yang tadi, ada lagi gerakan yang susah?
di inti. Berarti yang paling susah tadi doang. Oke. Kemudian masuk ke gerakan pendinginan. Di gerakan pendinginan, apa perbedaan dari gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan? Ada yang tahu? Oke. Denyut nadi pengulangan. Ini gerakan pendinginan. Kembang denyut nadi 1. Oke. Ada yang tahu perbedaan dari gerakan pemanasan, inti, pendinginan? Apa atau apa ada yang persamaan dari gerakan pemanasan, inti, pendinginan? Ada yang tahu? Perbedaan dulu deh. Perbedaan dari gerakan pemanasan, inti, pendinginan. Lebih apa? Lebih relaksasi kembali, terus Pemanasan itu lebih gerak, tapi kalau pendinginan itu lebih dingin. Enggak, peregangan itu sama halnya kayak Sama dengan pemanasan, cuma perbedaannya lebih relaksasi, lebih banyak yang peregangan itu buat keregangan. Iya. Oke, jadi inti dari gerakan pendinginan itu memang ada beberapa gerakan yang sama dengan gerakan pemanasan, tapi fungsinya berbeda. Kalau pemanasan untuk mempersiapkan otot kalian ke gerakan inti supaya nggak kaget, kata Kesia. Nah, kalau di pendinginan untuk merilekskan kembali otot-otot kalian dari gerakan inti supaya nggak kaku, menurut si Bagus gitu loh. Selain itu apa lagi? Kira-kira perbedaan gerakan di pendinginan? Ada lagi? Nggak ada lagi? Iya, di gerakan pendinginan. Perbedaan dari pemanasan dan pendinginan. Kalau ini pendinginan itu ada atur nafas ada semua. Pengaturan nafas, betul. Itu perbedaannya lagi supaya balik lagi tadi supaya lebih relaksasi kalian. Ya, betul seperti itu. Oke, itu di gerakan pendinginan. Nah, saya tanya lagi nih, untuk di gerakan pendinginan ada yang susah? Ada. Berarti dari satu keseluruhan gerakan senam ini menurut kalian yang paling sulit di gerakan mana? Di inti. Oh, di inti ya. Berarti motivasi saya itu untuk kalian ketika kalian melakukan senam lebih sering latihan di gerakan inti. Seperti itu supaya kalian bisa menghafal gerakannya dengan baik, supaya kalian juga bisa melakukan gerakannya dengan sempurna. Dan yang terpenting tujuan kita hari ini melakukan senam adalah pertama untuk melatih denyut nadi kalian supaya normal, otot-otot kalian supaya tidak tegang, dan kalian bisa merasakan khasiat dari senam ini kalau kalian melakukan senam tersebut secara terus-menerus. Seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, ada lagi yang ingin bertanya tentang materi yang kita sampaikan hari ini? Jika tidak ada, mungkin di pertemuan berikutnya akan saya bagi kelompok kalian untuk membuat video melakukan senam tersebut. Setelah membuat video melakukan senam, akan kita cek bareng-bareng bagaimana gerakan-gerakan yang teman kalian lakukan dengan kita menonton video teman kalian tersebut. Seperti itu. Oke, jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.